Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ITTS Media dimanapun Anda berada. ITTS Media adalah medianya mahasiswa IT Telkom Surabaya. Saya Cak Edi dan di samping saya adalah Pak Ubay. Pak Ubay ini adalah dosen sekaligus peneliti dan juga petani vertical farming IT Telkom Surabaya. Dan salah satu dari kegiatan beliau adalah menanam tanaman sayuran dengan menggunakan metode hidroponik. Nah, di konten video kali ini kita akan mencoba diskusi santai tentang bagaimana cara menanam tanaman sayuran menggunakan metode hidroponik. Mungkin bisa diceritakan Pak Ubay secara singkat mulai dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih. Jadi dalam melakukan penanaman sayuran khususnya di kangkung dengan menggunakan hidroponik itu sangat mudah ya. Cukup kita melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah pemilihan benih, gitu ya. Benih yang berkualitas. Lalu setelah kita mendapatkan benih yang berkualitas, lalu kita lakukan penyemaian. Penyemaian ini di sini kita perlu menyediakan media tanam, gitu ya, media tanam. Di sini kami menggunakan wool, ya. Wool bentuknya seperti spon, ya. Spon kita potong kecil-kecil gitu. Lalu benih yang tadi kita pilih itu kita taruh di wool itu. Nah, yang perlu kita lakukan dalam penyemaian ini adalah bagaimana kita menjaga wool itu tetap lembab. Nah, biasanya kita siram ya dengan air gitu supaya nanti wool itu tetap lembab. Nah, di kondisi ini benih itu nanti akan mulai tumbuh, gitu ya. Kira-kira selama 1 minggu, 1 sampai 2 minggu itu sudah mulai kelihatan tumbuh, gitu. Nah, lalu ketika sudah usia 2 mingguan sudah tumbuh gitu, lalu kita pindah tanam ke media hidroponik. Nah, media hidroponik kita setelah kita pindah, gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah kita memberi dan menjaga nutrisi di situ. Nutrisi ini adalah salah satu sumber makanan bagi tanaman sayuran tadi itu. Nah, lalu kurang lebih selama 30 hari ya, 30 hari atau 1 bulan itu tanaman akan siap untuk dipanen. Jadi sangat mudah, gitu. Cukup di nomor 3 itu kita sudah mendapatkan tanaman dengan menggunakan metode hidroponik. Oh, baik. Jadi kalau saya boleh ulangi, mungkin berarti proses pertama itu adalah penanaman benih ya Pak Ubay ya? Iya. Dengan dari pemilihan benih lalu ditanam kemudian dibiarkan ya? Iya. Dibiarkan. Nah, kalau sudah tumbuh tunas itu baru ditaruh di media pipa itu ya? Iya, pipa Nah, seperti itu ya. ini. Nah, setelah di media pipa itu baru yang ketiga kita beri nutrisi ya. Iya. Nutrisi. Nah, setelah kita melakukan 3 proses itu, maka berarti kita sudah siap panen begitu Pak Ubay. Siap panen. Wah, menarik. Berarti ini cukup mudah sekali ya. Cukup mudah sekali. Oh ya. Mungkin bisa dilihat di video Pak Ubay. Nah, di sini ternyata hanya dengan 40 lubang itu, ya 40 lubang ini ternyata hasil panennya itu banyak sekali ya. Ya Pak Ubay, mungkin bisa diceritakan Pak Ubay. Ya, betul Pak Edi. Dengan 40 lubang ini kita mendapatkan banyak tanaman kangkung gitu ya. Kenapa kok bisa banyak? Salah satunya adalah dari karakteristik kangkung itu sendiri. Nah, jadi ketika tanaman itu udah tumbuh, kemudian kita panen gitu ya, batang sisa kita panen itu nanti bisa tumbuh lagi gitu Pak Edi. Nah, jadi ketika kita potong gitu kangkungnya itu, lalu kita biarin saja gitu, itu nanti akan tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi, kita potong tumbuh lagi. Jadi satu tanaman itu nanti akan menghasilkan tanaman berikutnya gitu. Menarik sekali ya Pak Ubay ya. Nah, Iya. ini setelah proses pemanenan ini, nah di video ini terlihat aktivitas. Ini aktivitas apa Pak Ubay ini? Setelah proses panen ini Pak Ubay. Nah, ini ada aktivitas pengemasan. Nah, jadi setelah kita panen, kita lakukan pengemasan, lalu kita jual. Ternyata sayuran ini banyak peminatnya gitu. Oke Pak Ubay. Ini dalam proses penanaman, kemudian perawatan sampai dengan panen dan pasca panen ini juga apakah melibatkan mahasiswa Pak Ubay? Betul Pak Edi. Di sini saya melibatkan mahasiswa karena selain saya menanam itu saya juga meneliti.
Nah, terkait dengan kelembabannya, terkait dengan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman, suhunya, suhu air ya gitu, itu perlu kita monitor untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas. Maka untuk mengkondisikan ini kita melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitiannya. Oh, secara singkat berarti mahasiswa ini tidak hanya melakukan proses penanaman pemanenan saja ya, tetapi juga penelitian juga ya Pak Ubay ya? Ya betul. Kalau dilihat dari tekstur daun Pak Ubay, bisa kita lihat di sini teksturnya itu bersih ya, tidak ada ulat, tidak ada lubang-lubang hama gitu ya. Kenapa bisa seperti itu Pak Ubay? Kok ya, bagus betul, sekali Pak Ubay? Betul Pak Adi. Jadi memang ini merupakan salah satu keunggulan ketika kita menanam menggunakan hidroponik. Kita bisa mengkondisikan tanaman itu sendiri gitu ya. Kita bisa menjaga kebersihannya, kemudian kita bisa menjaga kelembabannya, sehingga ini meminimalisir atau bahkan tidak ada ulat nantinya gitu, karena kita kondisikan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihannya. Nah, berarti ini memang kelebihan dari menanam hidroponik ya Pak Ubay ya. Mungkin masyarakat juga akan kebingungan kalau misalkan ingin menanam tetapi tidak punya lahan ya. Mungkin salah satu cara ini adalah menggunakan hidroponik ya Pak Ubay ya. Iya betul Pak Adi. Dan hidroponik ini memiliki keunggulan tanaman atau hasil tanamannya itu bebas dari hama karena memang dikondisikan seperti itu ya Pak Ubay. Iya betul. Menarik sekali ya Pak Ubay ya. Ya. Nah, mungkin dengan diskusi ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah bahwa menanam hidroponik itu tidak hanya mudah tetapi juga akan menghasilkan sayuran yang sehat ya Pak Ubay ya. Betul Pak Adi. Jadi bebas pestisida, bebas dari ulat seperti itu ya Pak Ubay. Betul. Dan juga bisa bernilai ekonomis. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita di penghujung diskusi santai ya Pak Ubay ya. Ya, saya Cak Edi dan Pak Ubay, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.